Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Masruratul Hidayah, Eris Brianti, dan Fani Umi Khalifah. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit mengenai asbabun nuzul. Yang pertama, pengertian asbabun nuzul. Kata asbabun nuzul merupakan kata majmu yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab adalah jamak dari kata asbabun yang artinya sebab. Sedangkan anuzul yang artinya turun, sehingga asbabun nuzul dapat diartikan sebab-sebab turun. Definisi asbabun nuzul dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang menjadi asbab atau sebab itu ada kalanya terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan hukum atau adanya suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Kemudian turun suatu ayat untuk menjelaskan suatu hukum dari peristiwa atau pertanyaan tersebut. Makna peristiwa waqiah dalam definisi ini dapat dipahami dalam bentuk pertengkaran, kesalahan yang dilakukan, pujian atau suatu sikap yang memecahkan masalah. Meskipun demikian, tidak mesti seluruh ayat-ayat Al-Quran mempunyai asbabun nuzul. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yakni cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahui selain berdasarkan periwayatan yang benar atau nahli as-salih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya Al-Quran, serta tidak mungkin dapat diketahui dengan jalur ra'yi atau pikiran manusia. Singkatnya, asbabun nuzul diketahui melalui riwayat yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua riwayat yang didasarkan kepadanya dapat dipegang. Riwayat yang dapat dipegang yakni riwayat yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditetapkan para ahli hadis. Secara khusus, dari riwayat asbabun nuzul yakni riwayat dari orang-orang yang terlibat dan mengalami peristiwa yang diriwayatkan, yaitu pada saat wahyu turun. Riwayat yang berasal dari tabi'in yang tidak merujuk pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dianggap lemah atau dhaif. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul diriwayatkan dari seorang sahabat dan diterima sekalipun tidak dikuatkan dan didukung riwayat lain. Adapun asbabun nuzul dengan hadits mursal atau hadits yang gugur dari sanadnya seorang sahabat dan mata rantai periwayatnya hanya sampai kepada seorang tabi'in. Riwayat seperti ini tidak diterima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan oleh hadits mursal lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis riwayat asbab an-nuzul. Riwayat-riwayat asbab an-nuzul dapat digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu riwayat-riwayat yang pasti dan tegas dan riwayat-riwayat yang tidak pasti atau mukmin. Dari segi jumlah, sebab dan ayat yang turun sabab an-nuzul dapat dibagi kepada 2, yaitu yang pertama, ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu, terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa asbawaid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh Quran Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad, beliau berdoa agar mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi kepada zaman Nabi Yusuf.
Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka makan tulang sehingga turun surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun, maka turun ayat selanjutnya yaitu Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali kepada keadaan semula yaitu sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Quran Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Selanjutnya, redaksi dan makna ungkapan sabab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, sari atau jelas. Ungkapan riwayat sari yang memang sudah jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafal pendahuluan. Contoh, Quran Al-Maidah ayat 2. Untuk yang kedua, muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 223. Pandangan para ulama mengenai asbab an-nuzul. Para ulama sesungguhnya tidak sepakat mengenai kedudukan asbab an-nuzul. Umumnya, para ulama juga tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai asbab an-nuzul. Karena bagi para ulama, yang paling penting ialah apa yang tertera dalam redaksi ayat. Jumhur ulama telah berpendapat bahwa ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus dan diungkapkan dalam bentuk lafal yang dijadikan pegangan lafal umum. Sebagai contoh, pada surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini turun terkait dengan pencurian sejumlah perhiasan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Mayoritas para ulama itu memahami ayat ini bahwa berlaku umum, tidak hanya tertuju kepada yang menjadi sebab turunnya ayat. Pandangan lain itu juga mengatakan jika berpegang teguh kepada kaidah kedua dengan alasan yang dimaksud Tuhan ialah kaidah lafal umum, bukan untuk menjelaskan suatu peristiwa khusus. Kemudian pendapat lainnya mengatakan menolak pendapat kedua karena lafal umum kalimat baru dan hukum yang terkandung bukan merupakan hubungan kausal dengan peristiwa yang telah melatar belakanginya. Sehingga mereka beranggapan bahwa kedudukan asbab an-nuzul itu tidak terlalu penting. Nah, berbeda dengan pendapat dari minoritas ulama, ada yang lebih menekankan peristiwa riwayat asbab an-nuzul. Sebagai contoh pada surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Jika menggunakan redaksi ayat, maka hukum untuk memahami ayat tersebut itu tidak wajib. Maksudnya tidak wajib, yaitu tidak wajib untuk menghadap kiblat saat melaksanakan sholat, baik musafir maupun tidak. Nah, hal ini itu justru patut diperbincangkan karena bertentangan dengan dalil lain dan ijma para ulama. Nah, jika dengan memperhatikan asbab an-nuzul dapat dipahami bahwa ayat tersebut itu sesungguhnya bukan hanya untuk orang-orang dalam kondisi normal saja, tetapi juga pada orang-orang dalam sebab tertentu yang tidak dapat menentukan mana arah kiblatnya. Maka kaidah kedua itu dikatakan lebih kontekstual, namun permasalahannya tidak semua ayat dalam Al-Quran itu mempunyai asbab an-nuzul, di mana asbab an-nuzul itu memiliki jumlah yang sangat terbatas. Fungsi asbab an-nuzul.
dalam pemahaman asbab an-nuzul akan membantu untuk memahami konteks turunnya ayat. Hal ini penting untuk diterapkan pada ayat yang memiliki kasus dan kesempatan yang berbeda. Selain itu, terjadinya kekeliruan akan semakin besar apabila mengabaikan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul itu sesungguhnya berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum dari suatu masalah. Sehingga saat itu Al-Quran diturunkan sesudah terjadinya peristiwa. Di dalam kajian ilmu syariah dijelaskan bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul itu berfungsi untuk yang pertama, mengetahui hikmah dan rahasia suatu hukum serta perhatian syara terhadap kepentingan umum tanpa adanya perbedaan ras tertentu. Secara cermat, proses penetapan hukum itu saat ini berlangsung manusiawi, seperti pelarangan minuman keras yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, itu untuk mengetahui asbab an-nuzul agar membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Sebagai contoh, pada saat masa pra-Islam, dibuktikan dengan adanya Bukit Safa yang terdapat patung itu dinamakan Isof, dan di Bukit Marwah ada patung yang dinamakan Nailah. Di mana saat itu orang-orang jahiliyah melakukan sa'i dengan mengusap patung tersebut, tetapi ketika Islam datang, patung tersebut dihancurkan dan diturunkanlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga yaitu pengetahuan asbab an-nuzul itu dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab terutama bagi ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Ilustrasinya itu pada ayat-ayat dihar atau ayat yang kandungan hukumnya itu didasarkan konteks sejarah atau pewahyuan, atau dengan kata lain perkataan suami untuk menyamakan istri dengan ibunya. Pada permulaan surah Al-Mujadalah yaitu kasus Aus bin As-Samit yang menjihar istrinya Kaulah binti Hakam bin Tolabah, di mana hukum ini itu hanya berlaku bagi keduanya, tidak untuk orang lain. Yang keempat, yang paling penting ialah asbab an-nuzul itu dapat membantu memahami apakah suatu ayat itu berlaku umum atau khusus, dan kemudian dalam hal apa ayat itu akan diterapkan. Yang kelima, dapat mempermudah orang-orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengar apabila mengetahui sebab turunnya. Dan yang terakhir, yaitu seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi perhatian kepada Rasulullah dan para hambanya. Baik, kiranya itu saja yang bisa dijelaskan dari kelompok 2 terkait dengan materi asbab an-nuzul. Kiranya ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.